warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurma Kurniawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku berbahasa Inggris yang berjudul Handbook of Islamic Education. Nah, saya tidak akan membahas seluruh isi yang ada di dalam buku, tapi saya akan membahas sebuah artikel yang ditulis oleh Yahya Bahia yang ada di dalam buku yang berjudul Pendidikan Islam, Pengembangan Tradisi dan Lembaga Pendidikan. Pada artikel ini saya juga tidak akan membahas isi secara keseluruhan, tapi saya akan menekankan pembahasan tentang pendidikan tasawuf. Oke, langsung saja di sini saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan tasawuf. Nah, secara bahasa, tasawuf itu berasal dari beberapa kata. Yang pertama yaitu sufah, yang berarti serambi masjid. Yang dimaksud dengan serambi masjid di sini adalah serambi masjid yang pada waktu itu dipergunakan sebagai tempat tinggal bagi para kaum muhajirin pada masa Rasulullah SAW yang belum memiliki tempat bernaung atau tempat tinggal, sehingga mereka pada waktu itu diberikan julukan sebagai ahlu sufah, yaitu sebagai pemilik serambi. Kata yang kedua yaitu sofa, yang berarti jernih atau bersih. Kemudian kata yang ketiga yaitu suf, yang berarti sebuah bulu domba atau wool. Kaum sufi itu identik dengan memakai pakaian yang berasal dari bulu domba yang kasar, karena hal tersebut itu melambangkan kerendahan hati mereka. Kemudian ada juga yang berarti soft, yang berarti barisan. Yang dimaksud di sini kaum sufi itu identik juga dengan iman yang kuat serta memiliki jiwa dan hati yang jernih, bersih, suci, dan ikhlas. Mereka juga selalu berada di barisan yang paling depan ketika melaksanakan sholat serta ketika mengikuti sebuah peperangan. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf ini berasal dari bahasa Yunani sophos, yang berarti nikmat atau sebuah kebijaksanaan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf ini berarti sufanah, yang memiliki arti jenis kayu yang dapat bertahan hidup di sebuah padang pasir yang gersang. Kemudian bagaimana dengan pengertian tasawuf secara istilah? Di sini saya akan mengambil pendapat dari sebuah tokoh yang bernama Muhammad Amin Al-Qudi. Beliau mengatakan bahwa tasawuf secara istilah ini berarti suatu ilmu yang dengannya itu kita dapat mengetahui hal ihwal tentang kebaikan dan keburukan jiwa. Kemudian cara membersihkan jiwa tersebut dari keburukan dan mengisinya dengan sebuah kebaikan. Kemudian kita juga perlu menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yaitu menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menuju kepada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang pengertian tasawuf, kita akan membahas tentang tradisi pendidikan di dalam tasawuf. Mengenal dan mencapai dan mengenal Tuhan sedekat mungkin adalah merupakan tujuan akhir yang dicari oleh para sufi. Tentunya sebelum para sufi mencapai tujuan akhir tersebut, para sufi harus melewati beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu adalah fana fi Allah, yang berarti pelenyapan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sufi berpendapat bahwa fana ini berarti hilangnya sifat-sifat kemanusiaan dan berganti dengan sifat-sifat ketuhanan dalam diri manusia. Maksudnya gimana? Secara sederhana ini dapat kita artikan bahwa hilangnya sifat-sifat tercela dari dalam diri para manusia tersebut. Kemudian
Sebagai timbal balik dari sifat fana ini tentunya adalah baqo, yang secara harfiah baqo ini berarti kekal. Nah, menurut para sufi ini, baqo itu berarti bahwa kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat ketuhanan yang dimiliki oleh manusia. Setelah mencapai tahapan pertama dan kedua tersebut, tahapan akhir yang akan dicapai para sufi tadi yaitu mencapai dan sedekat mungkin kepada Tuhan, sehingga mereka itu akan merasa bersatu secara batiniah dan rohaniah kepada Tuhan, dan di dalam diri mereka itu hanya ada Tuhan. Pada pembahasan terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan para kaum sufi. Di dalam artikel sudah disebutkan beberapa lembaga pendidikan bagi kaum sufi. Nah, saya akan menjelaskan 3 lembaga pendidikan. Yang pertama itu adalah zawiyah. Nah, zawiyah ini adalah sebuah tempat yang lebih kecil dari konkoh. Zawiyah ini merupakan sebuah ruangan yang terletak di sudut masjid yang biasanya itu dijadikan sebagai tempat kajian dan tempat menyepi oleh kaum sufi. Kemudian yang kedua adalah ribat. Nah, pada awalnya ribat ini adalah sebuah tempat benteng pertahanan militer yang kemudian beralih fungsi menjadi tempat pendidikan dan pengajaran. Nah, di dalam ribat ini terdapat beberapa susunan atau komponen. Yang pertama yaitu syekh, merupakan guru besar, kemudian mursyid, guru utama, mu'id yaitu asisten guru, dan yang terakhir adalah mufid, yaitu fasilitator. Kemudian tempat lembaga pendidikan para kaum sufi yang ketiga yaitu konkoh. Nah, konkoh ini adalah sebuah tempat pemondokan yang dijadikan sebagai tempat pendidikan ilmu-ilmu keagamaan bagi kaum sufi. Cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.